Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosdianti Nur Atsilah dari kelas 12 MIPA 4 ingin menceritakan kembali tentang pengalihan kekuasaan dari Presiden Soekarno kepada Letnan Jenderal Soeharto. Teringat pada hari itu, tanggal 11 Maret, dan mengenang 45 tahun yang lalu bangsa ini, hari itu menjadi sangat bersejarah bagi perkembangan Republik Indonesia. Bagaimana tidak? Pada hari itu lahir suatu tonggak di mana kekuasaan Orde Lama yang dipimpin oleh Soekarno harus mengakui kekuatan Soeharto yang nantinya memimpin periode Orde Baru bangsa Indonesia. Tonggak bersejarah tersebut adalah Super Semar atau yang sering disebut sebagai Surat Perintah 11 Maret. Super Semar adalah surat perintah yang ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno pada tanggal 11 Maret 1966. Surat sakti ini berisi perintah yang menginstruksikan Soeharto selaku Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban atau Pangkopkamtib surat itu untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu dalam mengatasi situasi keamanan yang buruk pada saat itu. Keluarnya Super Semar. Menurut versi resmi, awalnya keluarnya Super Semar terjadi ketika pada tanggal 11 Maret 1966 Presiden Soekarno mengadakan sidang pelantikan kabinet Dwi Kora yang disempurnakan yang dikenal dengan nama Kabinet 100 Maret. Maksudnya Kabinet 100 Menteri. Pada saat sidang dimulai, Brigadir Jenderal Sabur sebagai Panglima Pasukan Pengawal Presiden Cakrabirawa melaporkan bahwa banyak pasukan liar atau pasukan tak dikenal yang belakangan diketahui adalah pasukan Kostrad di bawah pimpinan Mayor Jenderal Kemal Idris yang bertugas menahan orang-orang yang berada di kabinet yang diduga terlibat G30S. Di antaranya adalah Wakil Perdana Menteri atau Soebandrio. Berdasarkan laporan tersebut, Presiden bersama Wakil Perdana Menteri 3, Khairul Saleh berangkat ke Bogor dengan helikopter yang sudah disiapkan. Sementara sidang akhirnya ditutup oleh Wakil Perdana Menteri 2, Dr. Jenderal Lei Mena, yang kemudian menyusul ke Bogor. Situasi ini dilaporkan kepada Mayor Jenderal Soeharto, yang kemudian menjadi presiden menggantikan Soekarno. Yang pada saat itu selaku Panglima Angkatan Darat menggantikan Letnan Jenderal Ahmad Yani, yang gugur akibat peristiwa G30S atau PKI itu. Mayor Jenderal Soeharto mengutus 3 orang perwira tinggi Angkatan Darat ke Bogor untuk menemui Presiden Soekarno di Istana Bogor, yakni Brigadir Jenderal Muhammad Yusuf, Brigadir Jenderal Amir Mahmud, dan Brigadir Jenderal Basuki Rahmat. Setibanya di Istana Bogor pada malam hari terjadi pembicaraan antara 3 peristiwa tinggi Angkatan Darat dengan Presiden Soekarno mengenai situasi yang terjadi, dan ketiga perwira tersebut menyatakan bahwa Maijen Soeharto mampu mengendalikan situasi dan memulihkan keamanan bila diberikan saat tugas atau surat kuasa yang diberikan kewenangan keadaannya untuk mengambil tindakan. Menurut Jenderal Purn Muhammad Yusuf, pembicaraan dengan Presiden Soekarno hingga pukul 20.30 malam hari. Surat Super Semar tersebut tiba di Jakarta pada tanggal 12 Maret 1966 pukul 1 waktu setempat yang dibawa oleh Sekretaris Markas Besar Angkatan Darat Brigjen Bidiono. Hal tersebut berdasarkan penuturan Sudarmono, di mana saat itu ia menerima telepon dari Maijen Sucipto, Ketua GS Koti, Maret 1966 sekitar pukul 10 malam. Sucipto meminta agar konsep tentang pembubaran PKI disiapkan dan harus selesai malam itu juga. Permintaan itu atas perintah Pangkopkamtib yang dijabat oleh Maijen Soeharto. Bahkan Sudarmono sempat berdebat dengan Mordiono mengenai dasar hukum teks tersebut sampai Super Semar itu tiba. Kontroversi Super Semar. Beberapa kontroversi Super Semar ada 3, diantaranya adalah 1. Kontroversi pertama adalah tentang proses penyusunan dan penyerahan surat tersebut yang terkesan tidak wajar. Surat tersebut dibuat bukanlah atas inisiatif dan kemauan Soekarno sendiri,
Tahun 1958, anggota Cakrabirawa, Letnan 2 Prun Soekarjo Wilarjito mengaku bahwa Jenderal Panggabean menodongkan pistolnya kepada Presiden Soekarno, dan kata lain penugasan tersebut diberikan dalam keadaan terpaksa. Pada gilirannya, orang bisa menunggak bahwa bulan Maret 1966 itu terjadi semacam kudeta. Nah, sedangkan kontroversi kedua adalah tentang pengetikan Super Semar. Dalam hal ini muncul pengakuan Letkol Port TNI Angkatan Darat Ali Ebran, staf asisten 1 intelijen Resimen Cakrabirawa, bahwa dia yang mengetik surat tersebut. Surat tersebut diketik dalam waktu 1 jam dengan didiktekan oleh Bung Karno. Ia mengetik dengan gemetar dan mengatakan bahwa konsep itu berasal dari Soekarno sendiri. Nah, kontroversi ketiga adalah terkait hilangnya dokumen Super Semar itu sendiri. Kontroversi ini muncul dari Ben Anderson, pangkar Amerika yang pernah dicekal masuk Indonesia oleh rejim Orde Baru. Ia mengutip pangkalan seorang tentara yang mengaku bahwa waktu itu bertugas di Istana Bogor. Tidak dijelaskan nama dan pangkat tentara tersebut oleh Anderson, tetapi ia merasa yakin atas pengakuan tentara tersebut. Tentara tersebut menyatakan bahwa surat perintah yang asal itu sengaja dihilangkan karena diketik dan menggunakan kop markas Besar Angkatan Darat atau yang sering disebut dengan MBAD. Maksudnya adalah, jika surat itu dipertahankan, tentu akan menjadi sangat lucu. Surat kepresidenan ditulis dengan kertas berkop MBAD. Jadi surat tersebut sengaja dihilangkan bukan karena isi tetapi karena kop suratnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.